Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Laili Nugrohani Koordinator nomor NIM 122091930 mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Saya di sini akan menerangkan ekosistem alami Pulau Jawa. Ekosistem alami Pulau Jawa adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara organisasi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, ekosistem akan membentuk suatu hubungan timbal balik untuk saling memberi pengaruh. Ekosistem menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Sistem alami adalah ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam sekitar dan bukan karena campur tangan manusia. Contohnya sungai, laut, dan gunung. Sistem buatan adalah ekosistem yang dibentuk oleh manusia. Contohnya kolam ikan, tangki, waduk, dan sawah. Selanjutnya, hutan. Hutan di Pulau Jawa tidak selebar hutan tropis di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Hutan di Pulau Jawa semakin sempit oleh karena disahkan jumlah populasi di Jawa yang semakin padat dan umumnya merupakan hutan tersier dan sedikit hutan sekunder. Kota-kota besar dan kota industri di Indonesia sebagian besar berada di Pulau Jawa. Ibu kota Republik Indonesia Jakarta terletak di Pulau Jawa. Selanjutnya, ekosistem pegunungan di Indonesia merupakan kawasan yang memiliki pemandangan yang khas, suhu ketinggian dari permukaan laut yang besar, memberikan suhu yang sejuk, lereng yang curam, curah hujan yang relatif tinggi, dan bencana-bencana terutama tanah longsor dan gunung Merapi. Sebagian besar kawasan pegunungan memiliki ekosistem yang khas, berbagai dan kemudian dikonservasi dalam bentuk kawasan-kawasan lindungan seperti Taman Nasional, Hutan Lindung, dan kawasan rawan bencana, serta daerah dasnya sungai. Sungai merupakan perairan tawar yang mengalir dari hulu menuju hilir. Ekosistem ini tersusun atas komponen biotik dan abiotik yang saling berkaitan dengan saling berinteraksi satu sama lain, sehingga membentuk suatu unit yang fungsional. Ini juga merupakan habitat air tawar yang tidak dapat terhindar dari perubahan lingkungan akibat aktivitas alam. Sungai Sangkir, anak sungai Rokan Kiri, merupakan anak sungai yang berada di sebuah desa di Kecamatan Paparang Tanah yang padat penduduk, dimanfaatkan penduduk sebagai pengairan pertanian, tambak perikanan, dan pengurang pasir di Sungai Rokan Kiri yang menjadi induk Sungai Sangkir. Selanjutnya, ekosistem perairan. Ekosistem perairan semuanya didominasi oleh perairan. Cahaya matahari yang masuk dapat mempengaruhi ekosistem ini. Ekosistem perairan ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem perairan tawar dan garis pantai di Indonesia yang begitu panjang. Pantai di Indonesia yang begitu panjang membutuhkan perhatian khusus demi kelangsungan ekosistem laut dan perairan. Ancaman pada ekosistem laut, efisien dan membuat dalam bahaya dari hutan mangrove dapat digunakan sebagai bahan bakar, bahan bangunan, bahan kertas, dan bahan perabotan rumah tangga. Agar hutan mangrove dapat tumbuh subur, sebuah pantai setidaknya harus memiliki syarat-syarat seperti daerah landai, aliran sungai banyak, mengandung lumpur, memiliki muara sungai besar dan delta antara 20-40 derajat Celcius, dan kadar air garam laut antara 10 sampai 30 per mil. Sementara di Pulau Jawa, hutan mangrove yang cukup dapat di sekitar Sanggara Anakan dekat daerah Cilacap. Selanjutnya, rawa. Cagar alam Rawa Danau merupakan salah satu kawasan konservasi yang ditetapkan sebagai cagar alam di masa pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1902. Terletak di Kabupaten Serang yang melingkupi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Padaricang, Kecamatan Paburan, dan Kecamatan Mancak, dan memiliki luas 3.542,70 ha. Kawasan Cagar Alam Rawa Danau merupakan kawasan endemik dan merupakan situs konservasi rawa air tawar pegunungan satu-satunya di Pulau Jawa, sehingga sering dikategorikan sebagai jenis rawa langka di dunia. Tempat ini
biasa juga disebut rawa danau oleh sekitar Serang dan Cilegon. Selanjutnya, ekosistem buatan adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidup yang saling membangun dan membentuk hubungan timbal balik. Selain ekosistem alami, macam-macam ekosistem selanjutnya adalah ekosistem buatan. Berbeda dengan ekosistem alami, ekosistem buatan merupakan suatu ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan energi dari luar, yaitu matahari. Contoh ekosistem buatan yaitu bendungan, hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus, sawah tanda hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit. Ekosistem permukaan seperti kota dan desa serta ekosistem ruang angkasa. Selanjutnya, bendungan merupakan tikungan besar yang menyerupai danau. Bendungan ini sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Beberapa tujuan manusia membuat bendungan adalah untuk mengairi lahan pertanian masyarakat, untuk mencegah banjir, dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Contoh ekosistem buatan manusia yang menyita perhatian dan sekaligus digunakan sebagai tempat wisata yaitu Waduk Gajah Mungkur yang ada di Wonogiri, Jawa Tengah, dengan Gerak Watu Turi di Provinsi Jawa Timur. Sekian materi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.